Konon, memori buruk bukan untuk dilupakan, melainkan disimpan dalam sebaik-baiknya ingatan. Alih-alih terus menggoreskan luka dan menyakitkan, ia hadir membawa dewasanya pembelajaran. Bicara soal memori, ada satu frasa yang selalu bertahta. Perpisahan bukan tentang berhenti menyapa, melainkan cara memupuk rindu hingga meraksasa. Maka, tajuk paling purna untuk jurnal ini adalah Pergi untuk Kembali. Ini adalah video saya di Gunung Gede 2023 ketika saya masih duduk di bangku SMA. Dengan besarnya rasa penasaran dan sedikit keberanian, saya meyakinkan diri untuk mendaki atap tertinggi ketiga di Jawa Barat, Gunung Gede Pangrango. Waktu itu, kami berangkat berempat dan semuanya adalah orang yang baru pertama kali akan mendaki gunung. Hanya berbekalkan yakin dan ilmu pendakian dari gadget, akhirnya kami sampai di trek pendakian. Hal pertama yang saya rasakan adalah kepercayaan diri untuk menaklukkan gunung. Dengan sangat polos, saya merasa bahwa mendaki gunung tidak serumit yang orang bilang. Hingga pada akhirnya, saya disadarkan dengan betapa lemahnya manusia di hadapan alam semesta. Di tengah jalur pendakian, semangat yang awalnya membara seketika menciut dan hilang oleh dahsyatnya jalur pendakian yang kian jauh semakin menukik. Dengan berat hati dan kaki yang dipaksakan untuk berjalan, kami sampai di alun-alun Surya Kencana, simbol ikonik dari Gunung Gede Pangrango. Menurut saya, alun-alun Surya Kencana adalah magis yang disuguhkan Gunung Gede agar orang yang bertamu ke sana suatu ketika mau kembali lagi, dan hal ini adalah yang saya rasakan. Juli 2026, saya memutuskan untuk kembali ke tempat yang dulu memikat saya, yaitu alun-alun Surya Kencana. Kali ini, saya mengajak 7 rekan yang belum pernah sama sekali mendaki gunung. Berdasarkan hal buruk yang pernah saya rasakan dulu di puncak gunung, tentang betapa ekstrimnya udara di sana, saya menyuruh 7 rekan saya untuk melengkapi semua perlengkapan dan keperluan mendaki seperti jaket, sleeping bag, alat memasak, dan lain-lain. Oh iya, musabab ini adalah pendakian kedua saya dan pendakian pertama mereka. Saya usul untuk membuat makanan lezat nanti di puncak, karena hal paling nikmat di puncak selain memandangi keindahan cipta Tuhan, makan makanan yang enak juga adalah hal yang membuat kita betah di sana. Kebetulan salah satu di antara rekan saya ini ada yang pandai memasak, yaitu Zikri, atau kami lebih sering memanggilnya Babeh. Sebelum berangkat ke Cianjur, saya dan Babeh belanja logistik dan keperluan pendakian di Tasikmalaya. Rencananya, kami berangkat ke Cianjur menggunakan mobil kawan saya, Prasetyo. Dia satu-satunya orang yang bisa nyetir mobil di antara kami berdelapan. Setelah belanja, sembari menunggu mobil tiba, kawan saya dari Pangandaran turun dari ojek, namanya Diva Kano. Dari 8 orang yang akan mendaki ini, 6 berangkat dari Tasikmalaya, 2 sisanya berangkat dari Bandung dan dari asrama IVB Bogor menggunakan sepeda motor.
Sabtu pagi, kami sudah berkumpul semua di base camp. Setelah bersiap dan memastikan semua perlengkapan mendaki aman, kami berangkat menuju ke trek pendakian. Di gerbang jalur, kami disuguhkan dengan segarnya udara dan sambutan dari sayur-sayuran di kiri kanan jalur. Tak berhenti di sana, mentari memerah dan menampakkan siluet kecil di kejauhan sana, seperti gadis pemalu yang sedang dilanda kasmaran. Rombongan kami sampai di pos ojek yang sekaligus menjadi gerbang masuk ke rimba. Kami langsung dihadapkan dengan tanjakan yang amat tinggi. Perlahan tapi pasti kami menyusuri tanah merah kering. Suasana menjadi gelap musabab vegetasi alam dengan pohon yang menjulang tinggi mencegah cahaya mentari masuk ke jalur pendakian. Sesekali kami duduk di tanah dengan akar-akar pohon besar, barang beristirahat sebentar, dan membiarkan pundak terbebas dari cengkraman carrier. Raut wajah rekan saya beberapa ada yang pucat oleh tanjakan yang disuguhkan alam, sebagian lagi ada yang seperti tidak sabar ingin sampai ke puncak, sehingga beban di pundak dan kaki tidak menjadikannya untuk berhenti melucuti tanah dan akar-akar pohon yang menyapanya di jalur. Tiris Indah tidak? indah, tapi lebih indah sasar sama samuan. Kami sampai di pos 1. Hal pertama yang saya lakukan adalah merebahkan kaki dan meneguk air. Setelah beberapa saat beristirahat, kami bangkit mengayunkan kaki dan menggendong beban di carrier. Sekitar setengah jam berjalan, tak terasa kami tiba di pos kedua. Tapi kami tidak banyak memakai waktu untuk istirahat di pos ini, mumpung energi kami masih kuat untuk berjalan dan memangku beban di pundak. Jarak dari pos 2 ke 3 ternyata nggak begitu panjang, dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Di pos 3, kami mengabulkan apa yang diinginkan tubuh. Kami beristirahat dan mengisi cadangan air dari shelter yang tersedia di pos 3. Sekarang kita sedang berada di pos 3 sebelum masuk ke gerbang alun-alun Surya Kencana. Perjalanannya cukup ekstrim karena trek Gunung Gede Pangrango ini menukik gitu, tajam, dan juga treknya itu bukan tanah tapi akar besar dari pohon-pohon yang besar, karena vegetasi Gunung Gede Pangrango ini sampai puncak juga vegetasinya alam gitu, pepohonan. Ujian terberat dari Gunung Gede ini adalah trek dari pos 3 menuju pos 4. Kontur tanah yang semula padat di trek pos 3 ke 4 berubah menjadi pasir dan kerikil yang sekali terinjak, pandangan kami kabur. Hidung kami seperti tidak sanggup untuk menghirup udara dibuatnya. Tambahkan lagi, trek ini tidak ada landainya barang sedikit, seperti sengaja bilang. Kalau mau alun-alun Surya Kencana, maka lewati dulu trek yang saya suguhkan ini. Sekarang trek ini berubah total dari dulu yang pernah saya lewati tahun 2023. Kalau dulu akar di tengah trek itu tertutup tanah, sekarang justru yang menjadi tempat berpijak kaki dan berpegangan tangan adalah akar itu sendiri. Mungkin disebabkan oleh erosi dan tingginya jumlah pengunjung ke Gunung Gede, sehingga perlahan-lahan tanahnya mengendap terkikis dan akar pohonlah satu-satunya yang bertanggung jawab menggantikan trek pendakian. Setelah bersusah payah dan berkali-kali berhenti di tengah jalur, kami sampai di pintu alun-alun Surya Kencana. Hal yang pertama saya rasakan adalah puas atas apa yang sebelumnya kami lewati. Peluh dan rasa lelah akhirnya berganti kostum menjadi bahagia dan syukur tak terhingga kepada Sang Maha Kuasa. Sesampainya di alun-alun Surya Kencana, kami bersuah foto, bukan untuk lebay-lebayan,
melainkan untuk menjadikannya abadi di kartu memori. Setelah tenda berdiri gagah, kami menghampiri sumur keramat di alun-alun barat untuk sekedar mengisi air dan mengambil wudhu. Ketika tangan saya sampai di hamparan air, seperti guna-guna, air dari sumur keramat ini mengembalikan semangat dan energi tubuh saya yang sebelumnya habis dihantam debu dan akar di perjalanan. Setelah dirasa cukup, kami kembali ke tenda untuk memasak daging dan menyantap buah-buahan yang kami bawa dari Tasik. Mantap.